Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari Daud tulas, apakah kerajaan surga itu sebuah negeri atau hanya tempat Allah saja dan malaikat? Silakan pendeta. Baiklah, terima kasih. Bagaimana pendapat Stephen atau Jeffrey? Saya sudah sampai lupa mau tanya kepada saudara beliau. Saya tadi sudah berfeeling, semoga Saya juga sudah mulai siap-siapkan apa ini ya kalau menurut kami. Kalau menurut saya Pak Pendeta, apakah ini sebuah negeri atau hanya tempat Allah saja dan malaikat? Apakah tidak ada yang lain selain Allah dan malaikat? Mungkin demikian pertanyaannya ya. Iya Pendeta. Kalau ketika Yesus mau naik ke sorga, Yesus berfirman, aku akan menyediakan tempat bagimu. Kan seperti itu. Artinya harusnya ini nggak hanya tempat buat Tuhan dan malaikat. Ya, Allah dan malaikat. Gitu kan, karena ketika dia mau naik disampaikan ke murid-murid yang menyaksikan kenaikannya. Seperti itu. Itu yang saya tanggap, Pendeta. Betul Pendeta. Kurang lebih sama Pendeta. Terima kasih. Bagus sekali tanggapannya. Dan Tuhan Yesus bukan hanya mengatakan aku pergi untuk menyediakan tempat, tapi beliau melanjutkan, setelah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi itu adalah suatu tempat, suatu negeri yang Tuhan Allah janjikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menantikan dengan setia kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada beberapa petunjuk lain untuk membantu kita memahami tentang sorga. Walaupun kalau mau baca tentang apa itu sorga, ada satu pasal di dalam Wahyu, pasal yang ke-21, menggambarkan seperti apa itu sorga, langit yang baru dan bumi yang baru. Kita akan baca Ibrani pasal yang ke-11. Kita mau baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ibrani 11 ayat 8 sampai ayat 11. Kita baca dari ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Berbicara tentang negeri yang akan menjadi milik pusakanya. Oke, ayat 9, silakan Stephen. Ayat 9 Pendeta. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Terima kasih. Ayat 8 mengatakan ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Kata negeri di sana. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Jadi negeri dan tanah boleh ditukar-tukar, itu penggunaan katanya, negeri dan tanah. Lalu kemudian kenapa di ayat 9 ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah. Jadi walaupun ia sudah berada di negeri yang dijanjikan kepadanya, Abraham sudah berada di tanah yang Tuhan janjikan kepadanya, tapi dia tinggal di tempat itu seperti seorang asing. Kenapa? Ayat yang ke-10, silakan Jeffrey. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Terima kasih. Dan ini merujuk kepada sorga. Bagi Abraham, sekalipun dia mempunyai warisan tanah perjanjian, dia anggap itu sementara, dia anggap dia hanya orang asing di sana. Kenapa? Ada yang tetap, yang sifatnya permanen.
sifatnya kekal. Itu yang dia sedang nantikan. Dikatakan dalam ayat yang ke-10, ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan oleh Allah, direncanakan dan dibangun oleh Allah. Perhatikan istilah-istilah yang digunakan walaupun berbeda tetapi saling melengkapi dan merujuk kepada pengertian arti kata yang sama. Di ayat yang ke-8 menggunakan kata berangkat ke negeri. Lalu ayat yang ke-9, ia diam di tanah yang dijanjikan. Tapi sebagai orang asing, kenapa? Ayat 10, karena ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dengan demikian, kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, sorga itu adalah suatu tempat kediaman yang kekal bagi mereka yang percaya. Boleh kita katakan itu adalah sebuah negeri, dalam pengertian tempat di mana umat Allah akan tinggal selama-lamanya. Bagaimana kalau kita baca juga dalam 2 Timotius pasal yang ke-4? Hanya untuk memberikan sedikit tambahan keterangan. 2 Timotius pasal yang ke-4, kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Silahkan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Terima kasih. Ayat yang ke-8, Paulus katakan akan tiba saatnya, yaitu pada harinya. Hari apa? Hari kedatangannya. Maka dia akan menerima mahkota kebenaran. Walaupun dia akan diizinkan Allah untuk beristirahat, meninggal dunia. Tapi itu sementara, karena dia sedang menantikan harinya, hari kedatangannya. Nah, apa kaitannya dengan sorga di sini? Dia terus menuliskan, karena ini adalah surat Paulus yang terakhir sebelum ia dihukum mati. Kemungkinan besar ini adalah surat yang terakhir yang dia tuliskan, dan ini kepada Timotius. Dia lanjut menulis surat ini, tiba di ayat yang ke-18. Apa yang dia katakan? Ayat 18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dia katakan, aku akan masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Kapan? Pada harinya. Apa itu hari kedatangannya? Jadi pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mereka yang percaya kepadanya akan diangkat ke dalam kerajaan sorga. Untuk apa? Inilah kegenapan janji Yesus, di mana ia mengatakan, seperti yang tadi Jeffrey katakan, Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat 2 mengatakan, aku pergi, di rumah Bapakku banyaklah tempat kediaman. Jika tidak demikian, tentu aku beritahukan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan inilah janji yang disebutkan kembali oleh Paulus pada saat dia mengetahui bahwa ajalnya akan tiba. Dia mengulangi lagi dalam suratnya janji Tuhan Yesus itu, bahwa ia akan menerima mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Kapan? Pada harinya. Hari apa? Hari kedatangannya. Demikian 2 Timotius 4 ayat yang ke-8.
Bagaimana? Apa yang terjadi? Ia akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Di mana? Di sorga. Kerajaan yang disediakan oleh Yesus pada waktu ia janjikan itu kepada murid-muridnya. Jadi sorga itu bukan hanya tempat Allah dan malaikat-malaikat. Itu disediakan untuk menjadi tempat umat-umat yang percaya. Terima kasih.